Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakakku semua. Selamat datang di Meriam Story Channel. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata dan dibuat untuk pembelajaran. Nama tempat dan karakter dalam kisah ini telah diubah demi menjaga privasi segala pihak. Segala kesamaan dalam kisah ini hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai, biar tidak ada kesalahpahaman. Jangan lupa untuk follow dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten terbaru. Dukungan kalian sangat berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanda duduk di sudut kamar kecilnya di desa terpencil di Solo, memandangi selembar surat dari agen tenaga kerja. Surat itu adalah jalan keluar dari kemiskinan yang menjerat keluarganya. Ayahnya yang sakit-sakitan dan ibunya yang sudah tua tidak lagi mampu bekerja, sementara adik-adiknya masih sekolah. Amanda tahu, keputusannya menjadi TKW di Arab Saudi akan berat, tetapi ia tak punya pilihan lain. Air matanya jatuh, membasahi surat di tangannya. Ini bukan untukku, gumamnya. Ini untuk keluarga. Hari keberangkatan pun tiba. Amanda berpamitan dengan keluarganya di terminal bus, dengan senyum yang ia paksakan. Ibunya tak henti-hentinya memeluknya, menangis sambil berkata, "Hati-hati di negeri orang, nak. Jangan lupa doakan kami." Amanda mengangguk, meski hatinya terasa hancur. Ia tahu perjalanan ini adalah perjalanan tanpa kepastian. Semua cerita tentang nasib TKW di luar negeri, baik dan buruk, terlintas di pikirannya. Namun, tekadnya sudah bulat. Ia harus kuat demi mereka. Setibanya di Riyadh, Amanda merasa terasing. Kota itu begitu megah, jauh berbeda dari desanya yang tenang. Ia tidak bekerja di rumah majikan seperti kebanyakan TKW lain, tetapi memilih menjual jamu, sesuatu yang ia pelajari dari ibunya sejak kecil. Setiap pagi, ia memikul bakul berisi botol-botol jamu ke pasar. Suara khasnya menawarkan jamu tradisional mulai menarik perhatian warga lokal. Awalnya, Amanda khawatir apakah orang Arab akan menyukai jamunya, tetapi lambat laun, pelanggan mulai berdatangan. Yang mengejutkan, banyak orang dari kalangan elit yang tertarik dengan jamunya. Mereka memuji khasiat jamu Amanda, yang katanya mampu menghilangkan lelah, meningkatkan stamina, bahkan memperbaiki kesehatan. Salah satu pelanggan setianya adalah Sultan Farhan, seorang pria berwibawa yang sering datang dengan pengawal untuk membeli jamunya. Amanda tidak pernah menyangka bahwa seorang sultan akan tertarik dengan dagangannya. Jamu ini bukan hanya minuman, tapi juga seni, puji Sultan Farhan suatu hari, membuat Amanda tersipu. Namun, keberhasilannya tidak datang tanpa hambatan. Beberapa pedagang lokal memandangnya dengan curiga, bahkan ada yang terang-terangan menuduhnya menggunakan sihir untuk menarik pelanggan. Amanda hanya bisa menahan air mata setiap kali mendengar hinaan itu. Ia merindukan keluarganya, tetapi ia tahu bahwa keluhannya tidak akan mengubah apa-apa. Ia terus bekerja keras, mengabaikan semua komentar miring. Baginya, kesuksesan adalah balasan terbaik untuk setiap hinaan. Sementara itu, hubungan Amanda dengan Sultan Farhan semakin menarik perhatian. Kehadiran Sultan di lapaknya menjadi bahan perbincangan di pasar. Orang-orang mulai bertanya-tanya siapa Amanda sebenarnya, seorang TKW sederhana yang mampu menarik perhatian seorang sultan. Amanda mencoba tidak memikirkan gosip-gosip itu, tetapi di hatinya, ia merasa cemas. "Aku hanya ingin bekerja, bukan mencari masalah," pikirnya. Namun, ia tidak bisa menghindari rasa syukur atas dukungan Sultan yang tanpa henti. Di tengah semua itu, Amanda mulai merasakan beban emosional yang semakin berat. Setiap malam, ia menatap bulan di jendela kamarnya, memikirkan keluarganya di desa. Ia membayangkan ibunya yang berusaha menghidupi rumah tanpa dirinya, dan adik-adiknya yang mungkin merindukan kehadirannya. Amanda sering menangis dalam kesunyian, berharap ada seseorang yang mengerti perjuangannya. "Aku hanya ingin keluargaku bahagia," bisiknya pada malam yang sunyi. Amanda tidak tahu bahwa kehidupannya di Riyadh baru saja dimulai.
Ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanannya sebagai seorang penjual jamu sederhana akan membawa takdir yang jauh lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Riyadh adalah tempat yang penuh peluang, tetapi juga penuh tantangan yang siap menguji kekuatan hatinya. Babak hidup Amanda di tanah pasir baru saja dimulai. Hari demi hari berlalu, dan usaha Amanda semakin berkembang. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar untuk meracik jamu. Campuran kunyit, jahe, temulawak, dan rempah-rempah lain diaduknya dengan penuh cinta. Aroma khas jamu buatan Amanda mulai mengisi sudut-sudut pasar Riyadh, menarik perhatian pembeli yang ingin mencoba ramuan tradisional dari negeri jauh. Dalam waktu singkat, lapak kecil Amanda berubah menjadi tempat yang selalu ramai, dan orang-orang rela mengantri untuk membeli jamunya. Namun, kesuksesan ini tidak datang tanpa masalah. Beberapa pedagang lokal mulai merasa terganggu dengan keberadaan Amanda. Mereka menuduh Amanda mencuri pelanggan mereka, bahkan menuduh jamu yang dijualnya mengandung sesuatu yang tidak halal. Amanda hanya bisa diam mendengar tuduhan itu, mencoba tetap kuat. Namun, dalam hatinya, ia merasa sakit. "Aku hanya ingin bekerja dengan jujur," bisiknya dalam hati, sambil menahan air mata. Pada suatu hari, Sultan Farhan kembali mengunjungi lapaknya. Kehadiran Sultan selalu menarik perhatian banyak orang, membuat pelanggan lain langsung memberi jalan. "Amanda," panggilnya dengan suara lembut tetapi berwibawa. Amanda tersenyum canggung sambil menyuguhkan segelas jamu kunyit asam, yang menjadi favorit Sultan. "Terima kasih," katanya, mengambil gelas itu. "Aku mendengar beberapa orang mempermasalahkan usahamu. Jangan biarkan mereka menghalangi langkahmu. Teruslah bekerja keras." Kata-kata Sultan terasa seperti embun di tengah gurun bagi Amanda. Setelah kepergian Sultan, Amanda merenung di sudut lapaknya. Ia tidak menyangka seorang Sultan peduli dengan nasibnya. Dalam hati, ia merasa bersyukur, tetapi juga takut. Perhatian Sultan Farhan membuatnya menjadi bahan gosip di pasar. Orang-orang mulai berbicara bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara penjual dan pelanggan. Amanda mencoba mengabaikan rumor itu, tetapi setiap malam, saat ia sendirian di kamar kecilnya, ia merasa tertekan oleh pandangan dan omongan orang. Kesuksesan Amanda semakin besar, dan ia mulai mengirim uang lebih banyak untuk keluarganya di Solo. Ibunya menangis saat menerima kabar itu, merasa bangga dan terharu atas perjuangan anaknya. Namun, bagi Amanda, kebahagiaan keluarganya tidak cukup untuk menghapus rasa kesepiannya di negeri orang. Setiap malam, ia merasa rindu pada keluarganya, pada suasana desa yang damai, dan pada kehidupan sederhana yang ia tinggalkan. Suatu hari, seorang pedagang lokal mendatangi lapak Amanda dengan nada mengancam. "Kau pikir kau bisa bertahan lama di sini? Kau hanya seorang pendatang," katanya dengan nada dingin. Amanda tidak menjawab, tetapi ia merasa hatinya hancur. Setelah pria itu pergi, Amanda berjongkok di belakang lapaknya, menutupi wajah dengan kedua tangannya. Air mata mengalir deras, tetapi ia tahu ia tidak boleh menyerah. Di tengah tekanan yang semakin berat, Sultan Farhan kembali mengunjungi Amanda. Kali ini, ia membawa pengawal dan membeli semua dagangan Amanda tanpa banyak bicara. "Tutup lapakmu lebih awal hari ini," katanya. Amanda bingung, tetapi ia menurut. Setelah itu, Sultan mengajaknya berbicara di sebuah taman kecil di sudut kota. "Jangan biarkan orang lain meruntuhkan semangatmu, Amanda. Kau jauh lebih kuat dari yang kau pikirkan," katanya. Kata-kata itu memberi Amanda kekuatan baru, meskipun ia tahu perhatian Sultan semakin memancing gosip. Namun, di balik dukungan Sultan, Amanda mulai merasakan ada bahaya yang mengintainya. Banyak mata yang mengawasi, baik dengan iri maupun rasa penasaran. Ia tidak tahu bahwa kesuksesannya di tanah pasir ini akan segera membawa tantangan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Babak hidup Amanda di Riyadh akan semakin rumit. Malam itu, langit Riyadh begitu gelap, tanpa bintang, seolah memprediksi sesuatu yang buruk akan terjadi. Amanda berjalan pulang dari pasar setelah menutup lapaknya lebih awal.
Jalanan lengang, hanya diterangi lampu-lampu redup. Hati kecilnya merasa was-was, tetapi ia terus melangkah. Sepanjang perjalanan, suara langkah kakinya bergema di lorong sempit, membuatnya merasa diawasi. Tiba-tiba, dua pria bertubuh besar muncul dari kegelapan. Amanda berhenti seketika, tubuhnya kaku. "Hei, perempuan, apa kau pikir bisa bebas menjual daganganmu tanpa membayar harga?" ujar salah satu pria itu dengan nada mengancam. Amanda mencoba tenang, meski lututnya gemetar. "Saya hanya seorang pedagang kecil, tolong biarkan saya pergi," katanya dengan suara bergetar. Namun, niat kedua pria itu jauh lebih gelap dari sekadar meminta uang. Salah satu dari mereka mendekat, meraih lengan Amanda dengan kasar. "Kau pikir kau bisa seenaknya di sini? Malam ini kau akan belajar sesuatu," katanya sambil terkekeh jahat. Amanda mencoba melawan, tetapi tubuhnya terlalu kecil untuk melawan kekuatan mereka. Ia berteriak, tetapi suaranya terserap oleh kesunyian malam. Dalam keputusasaan, Amanda terus berjuang. Ia meronta, menendang, dan berteriak meski suaranya hampir habis. Namun, tak ada seorang pun yang datang menolong. Salah satu pria itu mencengkeram erat tangannya, sementara yang lain menarik selendang yang menutupi kepalanya. Amanda merasa dunianya runtuh. Di tengah kegelapan itu, ia merasa tak ada lagi harapan. Tiba-tiba, suara keras menghentikan semuanya. "Lepaskan dia sekarang juga!" Suara itu menggema seperti petir. Amanda mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, dan di ujung jalan, seorang pria berdiri tegap dengan pengawal bersenjata di belakangnya. Itu Sultan Farhan. Wajahnya tegang, matanya memancarkan amarah. Kedua pria itu terlihat ketakutan, tetapi salah satu dari mereka mencoba melawan. "Ini bukan urusanmu." Sebelum pria itu sempat mendekati Sultan, salah satu pengawalnya bergerak cepat, menundukkan mereka dengan sigap. Pria-pria itu tidak berdaya, tersungkur di tanah dengan wajah penuh ketakutan. Sultan Farhan melangkah maju, menatap mereka dengan tajam. "Jika aku melihat kalian mendekati wanita ini lagi, kalian akan merasakan akibatnya," katanya dengan suara dingin. Setelah itu, ia memberi perintah agar mereka dibawa pergi. Amanda, yang masih gemetar, hanya bisa berdiri kaku. Air mata terus mengalir di pipinya. Sultan Farhan mendekatinya, melepas jubah luarnya, dan menutupi tubuh Amanda yang terlihat berantakan. "Kau aman sekarang," katanya dengan suara lembut. Amanda tak mampu berkata-kata, hanya menangis terseduh-seduh sambil mengangguk. Sultan Farhan mengantarnya pulang ke tempat tinggalnya dengan kereta kuda. Di sepanjang perjalanan, Amanda tidak bisa berhenti gemetar. Ketakutan dan rasa syukur bercampur menjadi satu di hatinya. Saat mereka tiba, Sultan berkata, "Istirahatlah. Jangan biarkan ini menghancurkanmu. Besok aku akan memastikan kau aman." Amanda hanya mengangguk, tetapi dalam hati ia tahu bahwa malam itu akan menghantui mimpinya selamanya. Amanda tidak tahu, ini baru awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Keesokan paginya, Amanda duduk di sudut kamar kecilnya. Tubuhnya masih gemetar, dan rasa takut dari kejadian semalam terus menghantui pikirannya. Ia menatap tangan-tangannya yang memegang erat cangkir teh, berharap kehangatan itu bisa mengusir dinginnya ketakutan yang masih tersisa. Setiap suara langkah di luar pintu membuat hatinya berdegup kencang. Ia tak bisa membayangkan kembali ke pasar. Bagaimana jika mereka kembali? Bagaimana jika aku tidak selamat kali ini? Pikirnya dengan mata basah. Ketika ia mencoba menenangkan diri, suara ketukan pintu mengejutkannya. Amanda langsung merapat ke dinding, ketakutan. "Amanda, ini aku, Farhan," terdengar suara lembut dari luar. Amanda membuka pintu perlahan, dan di sana berdiri Sultan Farhan, tanpa pengawal, dengan wajah yang penuh rasa prihatin. "Boleh aku masuk?" tanyanya. Amanda mengangguk, meski ia masih merasa canggung berada di dekat pria yang telah menyelamatkan hidupnya. Sultan Farhan masuk dan duduk di kursi kecil di sudut kamar. Ia memandang Amanda yang terlihat begitu rapuh.
Aku datang untuk memastikan kau baik-baik saja, katanya. Aku tahu apa yang kau alami tadi malam sangat berat. Tapi aku ingin kau tahu, aku di sini untuk melindungimu. Kata-kata itu menenangkan Amanda sejenak, tetapi ia tak bisa menghapus ketakutannya. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali ke pasar, Sultan, katanya pelan, suaranya bergetar. Aku takut mereka akan kembali. Farhan terdiam sejenak, lalu berkata, jika kau merasa pasar terlalu berbahaya, mungkin kau bisa mengambil waktu untuk beristirahat. Tapi jangan biarkan rasa takut menguasai hidupmu, Amanda. Kau lebih kuat dari apa yang kau pikirkan. Amanda hanya bisa menunduk, mencoba memahami maksud dari kata-kata itu. Namun, di dalam hatinya, trauma dari kejadian malam itu membuatnya merasa seolah ia telah kehilangan semua keberanian yang pernah dimilikinya. Hari-hari berlalu, dan Amanda memutuskan untuk menutup lapaknya. Ia menghabiskan waktu di dalam kamar, menolak bertemu dengan siapapun. Setiap suara dari luar jendela membuatnya takut, dan setiap malam ia terbangun dari mimpi buruk, berkeringat dingin. Perasaan aman yang dulu ia rasakan di Riyadh kini sirna. Bahkan dengan uang yang ia kirimkan ke keluarganya, Amanda merasa tidak lagi memiliki kekuatan untuk melanjutkan hidupnya di tanah asing ini. Berita tentang Amanda yang menutup lapaknya sampai ke telinga Sultan Farhan. Merasa iba, ia memutuskan untuk kembali menemuinya. Kali ini, ia membawa sebuah tawaran yang mungkin bisa mengubah hidup Amanda. Amanda, katanya dengan suara tenang, aku tidak ingin melihatmu menderita seperti ini. Jika kau merasa tidak aman di luar, aku ingin kau datang ke istanaku. Aku bisa memberimu pekerjaan di sana, dan kau akan aman di bawah perlindunganku. Mendengar tawaran itu, Amanda terkejut. Bekerja di istana? Tanyanya dengan nada ragu. Sultan Farhan mengangguk. Aku tahu ini mungkin tidak mudah bagimu. Tapi kau tidak harus membuat keputusan sekarang. Pikirkanlah. Aku hanya ingin memastikan kau tidak hidup dalam ketakutan. Amanda terdiam, hatinya diliputi kebimbangan. Bekerja di istana berarti meninggalkan kehidupannya yang sederhana, tetapi tetap tinggal di Riyadh tanpa perlindungan terasa mustahil baginya. Malam itu, Amanda memikirkan tawaran Sultan Farhan dengan hati yang penuh keraguan. Di satu sisi, ia merasa canggung menerima bantuan sebesar itu dari seorang sultan. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa hidupnya di Riyadh tidak akan pernah sama lagi. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah menerima tawaran sultan adalah keputusan yang benar, atau justru akan membawa masalah baru ke dalam hidupnya. Amanda tahu, keputusannya kali ini akan menentukan nasibnya di tanah pasir ini. Amanda akhirnya menerima tawaran Sultan Farhan, meskipun hatinya penuh keraguan. Hari itu, kereta kuda berhias emas datang menjemputnya di penginapan kecil tempat ia tinggal. Sepanjang perjalanan menuju istana, Amanda duduk diam sambil memandang keluar jendela. Ia merasa asing dengan kemewahan yang tiba-tiba mengelilinginya. Apakah aku pantas berada di tempat seperti ini? Pikirnya sambil menggenggam erat selendangnya. Ia tahu keputusan ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ketika tiba di istana, Amanda dibuat terpesona oleh kemegahannya. Pilar-pilar tinggi berukir, taman luas yang dipenuhi bunga eksotis, dan air mancur besar di tengah halaman membuatnya merasa seperti masuk ke dunia lain. Namun, di balik kekagumannya, Amanda merasa canggung. Ia berjalan mengikuti seorang pelayan yang mengantarnya ke kamarnya, merasa seperti seorang asing di tempat yang begitu megah. Hari pertama Amanda di istana diisi dengan perkenalan dengan para pekerja lain. Ia ditempatkan di dapur kerajaan, membantu meracik minuman dan makanan. Awalnya, Amanda merasa tidak nyaman. Para pekerja di istana memandangnya dengan campuran rasa ingin tahu dan waspada. Beberapa dari mereka bahkan berbisik-bisik tentang hubungan Amanda dengan Sultan Farhan. Amanda hanya bisa menunduk, menahan air mata. Ia sadar, keberadaannya di istana memancing banyak pertanyaan. Meski begitu, Amanda bekerja dengan tekun. Ia mencoba menunjukkan bahwa ia bukan orang yang mencari keuntungan pribadi.
Resep-resep jamu tradisional yang ia bawa dari Solo mulai menarik perhatian para penghuni istana. Bahkan, para pelayan dan pejabat istana mulai memuji racikannya. Sultan Farhan sering datang ke dapur untuk mencicipi jamu buatan Amanda. Rasanya selalu membawa kedamaian, katanya sambil tersenyum. Amanda hanya membalas dengan senyum kecil, meski hatinya masih canggung dengan perhatian Sultan. Hubungan Amanda dengan Sultan Farhan perlahan menjadi lebih dekat. Sultan sering mengajaknya berbicara tentang kehidupannya di Solo, tentang keluarganya, dan perjuangannya. Dalam percakapan-percakapan itu, Amanda mulai melihat sisi lain dari Sultan Farhan. Di balik wibawa dan kekuasaannya, Sultan ternyata seorang pria yang bijaksana dan rendah hati. Namun, kedekatan ini juga membuat Amanda semakin merasa tidak nyaman. Ia takut perhatian Sultan akan memicu lebih banyak gosip di istana. Suatu malam, Sultan Farhan mengundang Amanda untuk minum teh di balkon istana. Langit riat dipenuhi bintang, dan angin malam berembus sejuk. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari budaya hingga mimpi-mimpi mereka. Amanda merasa tenang, seolah-olah semua tekanan yang ia rasakan sirna untuk sementara. Namun, di tengah percakapan mereka, Sultan menatap Amanda dengan mata penuh kelembutan. "Kehadiranmu di sini membawa kedamaian yang berbeda, Amanda," katanya dengan suara pelan. Amanda merasa jantungnya berdegup kencang mendengar kata-kata itu. Ia tahu ada perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka, tetapi ia mencoba mengabaikannya. "Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik, Sultan," jawabnya singkat, mencoba menjaga jarak. Namun, malam itu, Amanda menyadari bahwa hubungan mereka tidak lagi sebatas antara seorang pekerja dan majikannya. Ketika Amanda kembali ke kamarnya malam itu, ia duduk di tepi tempat tidur, memandang bulan yang menggantung di langit. Dalam hatinya, ia merasa bimbang. Perasaannya terhadap Sultan Farhan mulai tumbuh, tetapi ia tahu hubungan itu penuh risiko. Amanda bertanya-tanya, apakah ia bisa tetap berada di istana tanpa melibatkan hatinya, atau apakah perasaan ini akan menjadi awal dari konflik yang lebih besar. Amanda tahu, keputusannya akan segera diuji oleh takdir. Hari-hari Amanda di istana terasa semakin rumit. Kedekatannya dengan Sultan Farhan menjadi pembicaraan di antara para pekerja istana. Bisikan-bisikan yang awalnya hanya terdengar di dapur kini menyebar ke seluruh sudut istana. Amanda merasa seperti hidup di bawah bayang-bayang tuduhan. Meskipun ia bekerja keras dan mencoba mengabaikan pandangan orang, hatinya tetap gelisah. "Apakah aku benar-benar salah berada di sini?" tanyanya dalam hati setiap malam. Sultan Farhan, di sisi lain, semakin menunjukkan perhatian khusus kepada Amanda. Ia sering memanggil Amanda untuk menemani waktu santainya, mendengarkan ceritanya, atau sekadar menikmati jamu buatan Amanda di taman istana. Amanda tahu, perhatian Sultan bukanlah sesuatu yang biasa. Ia merasa canggung, tetapi juga tidak bisa mengabaikan kenyamanan yang ia rasakan setiap kali bersama Sultan. Ada sesuatu yang hangat dalam caranya berbicara, cara ia memandang Amanda, yang perlahan-lahan meluluhkan hatinya. Namun, tidak semua orang di istana memandang hubungan mereka dengan baik. Beberapa penasihat Sultan mulai merasa khawatir. "Sultan, hubungan Anda dengan wanita itu bisa menjadi masalah," kata salah seorang penasihat saat pertemuan pribadi. "Nama baik keluarga kerajaan bisa tercoreng." Sultan Farhan mendengarkan, tetapi ia tidak menjawab. Dalam hatinya, ia tahu apa yang mereka katakan ada benarnya, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Amanda. Sementara itu, Amanda semakin terjebak dalam perasaan yang bertentangan. Suatu malam, saat ia sedang meracik jamu di dapur, seorang pelayan mendekatinya. "Kau harus berhati-hati, Amanda. Banyak yang tidak suka melihatmu dekat dengan Sultan," bisiknya. Amanda hanya mengangguk, meskipun dalam hatinya ia merasa hancur. Ia tidak pernah bermaksud menjadi pusat perhatian atau masalah. Ia hanya ingin menjalani hidup sederhana, seperti ketika ia masih menjual jamu di pasar. Malam itu,
Sultan Farhan mengundang Amanda untuk makan malam di taman istana. Di bawah sinar bulan dan lampu-lampu kecil, suasana terasa begitu intim. Amanda mencoba menjaga jarak, tetapi Sultan Farhan berbicara dengan lembut, membuka hatinya. Amanda, aku tahu keberadaanmu di sini tidak mudah. Tapi aku ingin kau tahu, kehadiranmu membawa warna baru dalam hidupku, katanya. Amanda terdiam, merasa hatinya bergejolak. Tiba-tiba, Sultan Farhan berdiri dan mendekati Amanda. Ia memegang tangan Amanda dengan lembut, membuat wanita itu terkejut. Aku tidak bisa mengabaikan perasaanku, Amanda, katanya dengan suara penuh ketulusan. Sebelum Amanda sempat menjawab, Sultan Farhan mendekatkan wajahnya, dan bibir mereka bersentuhan. Ciuman itu singkat, tetapi cukup untuk membuat Amanda merasa dunia seolah berhenti sejenak. Setelah ciuman itu, Amanda merasa tubuhnya mematung. Ia bangkit dari tempat duduknya, melangkah mundur dengan wajah pucat. Sultan, ini salah, katanya dengan suara gemetar. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya. Di satu sisi, ada cinta yang perlahan tumbuh, tetapi di sisi lain, ia tahu perbedaan status mereka seperti jurang yang mustahil untuk dilalui. Amanda kembali ke kamarnya malam itu dengan hati yang penuh kekacauan. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa berhenti memikirkan apa yang baru saja terjadi. Aku tidak seharusnya berada di sini. Aku tidak seharusnya membiarkan ini terjadi, bisiknya sambil menahan air mata. Di dalam hatinya, Amanda mulai menyadari bahwa ia harus membuat keputusan besar untuk melindungi dirinya dan juga Sultan Farhan. Malam itu, Amanda merasa ia berada di ujung jalan yang penuh duri. Pagi itu, Amanda merasa seolah-olah dunia sekitarnya telah runtuh. Tidur yang tak tenang dan perasaan kacau setelah kejadian semalam membuatnya merasa bingung dan terluka. Ciuman Sultan Farhan bukan hanya mengguncang jiwanya, tetapi juga mengungkapkan perasaan yang telah ia pendam jauh di dalam hati. Namun, ia tahu hubungan mereka tak bisa berlanjut. Perbedaan status dan tempat mereka di dunia ini terlalu besar. Amanda, seorang wanita sederhana yang hanya datang ke Riyadh untuk bertahan hidup, tidak pantas mendapatkan cinta seorang sultan. Selama beberapa hari berikutnya, Amanda mencoba menghindari Sultan Farhan. Setiap kali mereka bertemu di istana, ia merasa canggung, merasa tidak pantas berada di dekatnya. Meski hati Amanda terasa terluka, ia tahu bahwa dia harus melangkah mundur. Aku harus pergi, pikirnya dalam hati. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Ini terlalu berat, tetapi keputusan itu terasa begitu sulit, terutama karena ia tahu betapa besar perhatian dan kasih sayang Sultan Farhan padanya. Sultan Farhan, di sisi lain, merasakan perubahan besar dalam sikap Amanda. Ia melihat bagaimana Amanda semakin menjauh, bagaimana dia menghindari percakapan dan pertemuan dengannya. Itu membuatnya merasa cemas. Namun, ia tidak bisa memahami alasan di balik perubahan itu. Setiap kali ia mencoba untuk mendekat, Amanda hanya memberikan jawaban singkat dan menghindar. Rasa frustasi mulai merayap dalam dirinya. Apa yang salah? Mengapa kau menghindariku, Amanda? Bisiknya dalam hatinya. Suatu malam, setelah makan malam yang sepi di istana, Sultan Farhan memutuskan untuk menemui Amanda. Ia tidak bisa lagi menunggu tanpa jawaban. Ia berjalan cepat menuju kamar Amanda, penuh dengan perasaan cemas dan harap-harap cemas. Ketika ia sampai di depan pintu kamar Amanda, ia mengetuk dengan lembut. "Amanda, bisakah kita bicara?" serunya. Amanda terdiam, hatinya berdebar. Ia tahu ini saat yang sulit. Amanda membuka pintu, wajahnya terlihat lelah dan hampa. Sultan Farhan memandangnya dengan tatapan penuh harapan, tetapi Amanda menunduk, tidak mampu menatapnya. "Sultan, saya rasa saya tidak bisa tinggal di sini lagi," ujar Amanda, suaranya pelan namun tegas. "Saya tidak bisa terus hidup dalam kebingungannya. Saya menghargai semua yang telah Anda lakukan untuk saya, tetapi saya tidak bisa menjadi bagian dari dunia ini." Farhan terkejut, matanya penuh dengan rasa sakit yang mendalam. "Amanda,
Apakah kau benar-benar merasa seperti itu? Apakah aku membuatmu merasa tidak nyaman? Tanyanya, suara penuh penyesalan. Amanda menggeleng, air mata mulai mengalir di pipinya. Bukan begitu, Sultan. Saya hanya merasa bahwa saya tidak bisa menjadi bagian dari dunia Anda. Saya tidak bisa terus mengganggu hidup Anda. Saya harus pergi, Sultan. Sultan Farhan merasa hancur mendengar kata-kata Amanda. Ia melangkah maju, menggenggam tangannya dengan lembut. Jangan pergi, Amanda. Aku tidak bisa hidup tanpamu, katanya, suaranya penuh keputusasaan. Namun, Amanda menarik tangannya dengan lembut. Sultan, ini yang terbaik untuk kita berdua. Saya tidak bisa terus hidup dalam kebingungan ini. Saya harus pergi untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Akhirnya, Amanda memutar tubuhnya dan berjalan menuju pintu. Terima kasih atas segalanya, Sultan, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Tolong jaga dirimu. Dengan langkah berat, Amanda meninggalkan istana, meninggalkan Farhan yang terpaku di depan pintu kamar dengan hati yang hancur. Saat itu, Farhan tahu, perpisahan ini adalah kehilangan terbesar dalam hidupnya, dan Amanda menyadari bahwa langkahnya pergi adalah jalan yang penuh air mata. Hari-hari setelah Amanda meninggalkan istana terasa begitu lama bagi Sultan Farhan. Istana yang dulunya penuh dengan tawa dan keceriaan kini terasa sunyi. Setiap sudut mengingatkannya pada Amanda, di dapur, di taman, bahkan di balkon tempat mereka pernah berbicara bersama. Sultan mencoba untuk melanjutkan rutinitasnya, tetapi setiap kali ia melihat wajah orang-orang di sekitarnya, hatinya terasa kosong. Perasaannya terhadap Amanda tidak bisa dihapuskan begitu saja, meski ia tahu bahwa Amanda telah membuat keputusan yang berat dan penuh pengorbanan. Farhan tidak bisa memaksa Amanda untuk tetap tinggal. Ia tahu betapa dalam luka yang telah ditinggalkan oleh perpisahan itu. Namun, setiap malam, ia merenung tentang satu hal, apa yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Apa yang bisa ia lakukan untuk mendapatkan kembali Amanda yang telah pergi, meski dunia mereka tak mungkin bersatu. Jawaban itu tak mudah ditemukan, tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tak akan menyerah begitu saja. Sementara itu, Amanda kembali ke kehidupan lamanya. Ia memutuskan untuk membuka kembali lapak jamu kecil di Riyadh, meski perasaan sakit dan kehilangan terus menghantuinya. Setiap kali ia meracik jamu dan melayani pelanggan, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Hatinya seakan kosong, dan meskipun ia berusaha untuk tersenyum, senyum itu terasa palsu. Setiap hari yang ia jalani penuh dengan kesedihan yang ia simpan dalam diam. Amanda tahu bahwa ia telah memilih untuk melangkah pergi demi kebahagiaannya. Namun keputusan itu ternyata jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Di satu sisi, Amanda merasa lega karena telah mengambil keputusan untuk keluar dari istana. Tetapi di sisi lain, perasaan kehilangan itu terus menggerogoti hatinya. Ada bagian dari dirinya yang ingin kembali ke Farhan, untuk merasakan cinta yang pernah mereka bagi. Namun, ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Ia tak bisa menjadi bagian dari dunia Sultan, dan ia tak bisa membiarkan perasaan itu menguasai hidupnya. Keputusan itu adalah pengorbanannya, untuk kebahagiaan mereka berdua. Namun, kehidupan Amanda kembali dipenuhi dengan kejutan. Suatu hari, saat ia sedang meracik jamu di lapaknya, seseorang datang dengan wajah yang begitu familiar. Sultan Farhan muncul di hadapannya, tanpa pengawal, tanpa kemewahan yang biasa menyertai dirinya. Wajah Farhan yang penuh penyesalan membuat hati Amanda berdebar kencang. Amanda, aku tahu ini salah. Aku tahu aku telah membuatmu pergi. Tapi aku tak bisa hidup tanpamu, katanya dengan penuh kesungguhan. Amanda terdiam, perasaan campur aduk memenuhi jiwanya. Sultan, kenapa kamu datang? Aku sudah memutuskan untuk pergi dan melupakan semuanya. Aku tidak bisa kembali ke istana. Hidupku sekarang di sini, jauh dari dunia yang pernah kita jalani, jawab Amanda dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun, Sultan Farhan tidak menyerah.
Aku tahu ini tidak mudah. Tapi aku datang untuk meminta satu hal, Amanda. Aku ingin melamar kamu. Aku ingin membuat segalanya benar, kata Sultan Farhan dengan suara penuh harapan. Mendengar kata-kata itu, hati Amanda terasa terpecah. Ia ingin sekali kembali ke istana, merasakan cinta yang pernah mereka bagi. Namun, ia tahu bahwa hidup bersama Sultan Farhan berarti harus mengorbankan banyak hal, termasuk kebebasan yang ia perjuangkan selama ini. Aku tidak tahu apa yang harus kuputuskan, Sultan. Aku ingin sekali mengatakan iya, tapi aku takut ini akan merusak kita, jawab Amanda dengan air mata yang mulai mengalir. Sultan Farhan mendekat, menggenggam tangan Amanda dengan lembut. Aku tidak ingin merusakmu, Amanda. Aku hanya ingin memberikan hidup yang terbaik untukmu. Aku ingin hidup bersamamu, apapun yang terjadi. Tolong beri aku kesempatan untuk membuat segalanya benar. Amanda menatapnya dalam-dalam, perasaannya bergejolak. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah keputusan terberat yang pernah ia hadapi, dan apapun yang terjadi, tak ada yang bisa mengubah perasaan mereka satu sama lain. Amanda duduk terdiam di bangku kayu lapaknya, merasakan ketegangan yang mengisi udara di sekelilingnya. Keputusan yang selama ini ia hindari kini terpaksa ia hadapi. Sultan Farhan berdiri di depannya, menatapnya dengan penuh harapan, dengan mata yang menunjukkan betapa dalam perasaan dan keseriusannya. Amanda merasa seolah dunia terhenti sejenak. Berbagai perasaan bercampur aduk, rindu, takut, dan kebingungannya akan masa depan. Semua hal ini begitu menyesakkan dadanya. Amanda, aku tahu kamu takut. Aku tahu kamu merasa ini semua terlalu rumit. Tapi izinkan aku untuk membuktikan bahwa aku bisa membuat hidup kita bersama lebih baik, lebih indah, kata Sultan Farhan dengan suara penuh keyakinan. Setiap kata yang diucapkannya terasa seperti janji yang mengikat, dan Amanda merasa sulit untuk menolaknya. Namun, di balik perasaan itu, ada satu pertanyaan besar yang mengganggu benaknya, apakah mereka bisa benar-benar bahagia bersama jika takdir mereka begitu berbeda? Aku takut, Sultan. Takut bahwa aku akan kehilangan diri sendiri jika aku kembali ke istana. Aku takut bahwa aku akan menjadi sesuatu yang bukan diriku lagi, jawab Amanda dengan suara bergetar. Ia menatap Sultan dengan mata yang penuh ketidakpastian. Sultan Farhan mendekat, meraih tangan Amanda dengan lembut, seolah memberikan ketenangan yang sangat dibutuhkannya. Kamu tidak akan kehilangan dirimu, Amanda. Kamu akan selalu menjadi dirimu sendiri. Aku hanya ingin memberikan hidup yang layak untukmu, tempat di mana kita bisa saling mendukung dan mencintai tanpa rasa takut, katanya, seolah-olah ingin meyakinkan Amanda bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, meski kata-kata itu terdengar indah, Amanda merasa seolah-olah ia berada di persimpangan jalan yang tidak bisa ia singkiri. Aku tak bisa hanya mengikuti kata hatiku, Sultan. Aku harus memastikan bahwa ini adalah pilihan yang tepat. Bukan hanya untukmu, tapi juga untukku. Amanda menundukkan kepala, menahan air matanya yang mulai jatuh. Ia tahu bahwa hidup bersama Sultan Farhan akan berarti kehilangan kebebasannya, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia ambil dengan ringan. Sultan Farhan menatap Amanda dengan penuh pengertian, tetapi hatinya tetap dipenuhi rasa cemas. Aku tidak ingin memaksamu, Amanda. Aku tahu betapa beratnya keputusan ini. Tapi aku ingin kau tahu, tidak ada hal yang lebih kuinginkan selain berbagi hidup bersamamu. Ia memegang wajah Amanda dengan lembut, menghapus air mata yang mengalir di pipinya. Berikan aku satu kesempatan, Amanda. Berikan aku kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku bisa membuatmu bahagia. Amanda menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan kegelisahannya. Ia merasa cemas dan bingung. Semua yang telah terjadi antara mereka begitu rumit, begitu penuh dengan pergolakan batin. Tetapi di dalam hatinya, ada rasa cinta yang tak bisa ia pungkiri. Aku tidak tahu apakah aku bisa, jawabnya pelan. Tapi aku ingin mencoba, Sultan. Aku ingin mencoba untuk menemukan kebahagiaan bersamamu, meskipun aku tahu banyak hal yang harus kami hadapi.
Sultan Farhan tersenyum, meskipun senyumnya itu terselip kesedihan. Ia merasakan bahwa perjalanan yang panjang dan penuh tantangan masih menanti mereka. Namun, di tengah semua ketidakpastian, satu hal yang pasti adalah perasaan mereka yang saling mencintai. "Terima kasih, Amanda," jawab Sultan dengan suara penuh haru. "Kamu tidak tahu betapa berharganya kesempatan ini bagiku." Mereka berdua berdiri di sana, saling berpegangan tangan, merasa seolah dunia di sekitar mereka menghilang. Dalam hening yang mengisi malam itu, Amanda akhirnya menyadari satu hal yang tak bisa disangkal. Meski jalan yang mereka pilih penuh dengan rintangan dan pengorbanan, cinta mereka cukup kuat untuk menghadapinya bersama. Dan, dengan keputusan yang penuh kebimbangan namun juga harapan, Amanda akhirnya memutuskan untuk memberi kesempatan pada dirinya sendiri, pada cinta mereka, dan pada masa depan yang masih belum pasti. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini hanya akan dimulai dengan sebuah janji yang mengikat hati mereka. Setelah keputusan yang sulit itu, kehidupan Amanda dan Sultan Farhan mulai memasuki babak baru yang penuh dengan harapan dan tantangan. Amanda memutuskan untuk kembali ke istana, meskipun dengan perasaan campur aduk yang tak mudah ia lepaskan. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah-olah ia meninggalkan sebagian dari dirinya di luar pintu istana. Tetapi di sisi lain, ia merasa ada secercah harapan yang muncul dari dalam dirinya, harapan akan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sultan Farhan menyambutnya dengan penuh kasih sayang, dan meskipun istana itu tidak lagi terasa asing, ada perasaan berbeda yang Amanda rasakan di setiap sudutnya. Meskipun hidup di istana memberinya kemewahan yang tak pernah ia bayangkan, ada perasaan terjebak yang masih menghantuinya. "Aku tidak ingin kehilangan diriku," katanya dalam hati setiap malam. Namun, saat ia melihat Sultan Farhan yang selalu ada di sisinya, ia merasa seolah-olah semuanya bisa tertahan. Namun, tak lama setelah ia kembali, kehidupan mereka mulai dipenuhi dengan tekanan dari berbagai pihak. Beberapa anggota kerajaan masih memperdebatkan keputusan Sultan untuk memilih seorang wanita dari luar istana sebagai pendamping hidupnya. "Dia hanya seorang penjual jamu, Sultan. Bagaimana Anda bisa mempertaruhkan tahta Anda untuknya?" kata salah seorang penasihat kerajaan dengan nada penuh keraguan. Amanda bisa merasakan ketegangan yang terus mengalir dalam istana, tetapi Farhan selalu berdiri di sisinya, memberikan perlindungan. Meskipun tekanan itu semakin besar, Amanda tidak menyerah. Ia mulai menemukan tempatnya di istana, tidak hanya sebagai pasangan sultan, tetapi juga sebagai wanita yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Ia mulai membantu para wanita istana dengan berbagai kegiatan sosial, mengajari mereka cara membuat jamu tradisional, dan bahkan merancang program kesehatan untuk rakyat. Amanda merasa bahwa, meskipun statusnya berbeda, ia memiliki peran yang lebih besar di dalam kehidupan sultan dan rakyatnya. Namun, jauh di dalam hatinya, Amanda masih merasakan keraguan. Setiap kali ia melihat Farhan, ada perasaan cinta yang mendalam, tetapi juga ketakutan akan kehilangan kebebasannya. "Aku mencintainya, tapi apakah aku akan benar-benar bisa hidup dalam dunia ini?" tanyanya pada dirinya sendiri. Setiap malam, ia merenung di balkon istana, memandang ke kejauhan, merindukan kehidupannya yang sederhana di luar sana, namun merasa terikat oleh janji yang telah dibuat. Suatu hari, Sultan Farhan mengajak Amanda untuk pergi ke tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk istana. Mereka pergi bersama, hanya berdua, tanpa pengawal. Di sebuah taman yang indah, di bawah pohon-pohon tinggi, Sultan Farhan menggenggam tangan Amanda dan berkata, "Aku tahu ini tidak mudah bagimu. Aku tahu kau merasa terjebak, tetapi aku berjanji, aku tidak akan pernah memaksamu untuk menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Aku mencintaimu, Amanda, dengan segala kelebihan dan kekuranganmu." Amanda menatapnya dengan mata yang penuh haru. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hidupnya memiliki makna yang lebih besar. Ia tidak hanya dilihat sebagai seorang penjual jamu, tetapi sebagai seseorang yang dicintai dan dihargai.
Aku mencintaimu juga, Sultan. Aku hanya takut aku akan kehilangan diriku dalam segala kemewahan ini. Tapi aku ingin berjuang bersama, untuk kita berdua. Ia mengusap air mata yang mulai mengalir, merasa lebih yakin untuk menjalani hidup ini bersama Farhan. Mereka berdua duduk di bawah pohon itu, berbicara tentang masa depan yang masih penuh dengan ketidakpastian. Namun, yang mereka tahu pasti adalah satu hal, mereka akan berjalan bersama, apapun yang terjadi. Dan dengan langkah-langkah yang penuh cinta, mereka memutuskan untuk menyusuri jalan bersama, meninggalkan segala keraguan dan ketakutan di belakang mereka, demi cinta yang lebih besar yang mereka miliki.